Naik kapal selam sambil makan nanas. Kurang kompak. Udah lapar kayaknya Pak ya. Naik kapal selam sambil makan nanas. Yang jawab salam saya doakan utang-utangnya lunas. Ya Allah, banyak utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang jawab salamnya masih lip sync. Yang jawab salamnya semangat, saya doakan bisa ke Mekah, bisa haji umroh, hidupnya tambah berkah, anaknya soleh solihah, punya rumah, tambah sawah, tambah mamah. Kata ibu-ibu naudzubillah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dittawli wal ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma barik hadal ma'had wa waffiqil qaimina alaihi ila ma tuhibbuhu wa tardah. Allahumma kabbir hadal ma'had wa waffiqil qaimina alaihi ila ma tuhibbuhu wa tardah. Allahumma ammir hadal ma'had. Allahumma naffi' hadal ma'had. Allahumma hfadh hadal ma'had minal baliyati wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al a'izza wal ajillah hafizakumullah wa ra'akum. Yang mulia dan yang kami muliakan, para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, terkhusus guru kita semua, orang tua kita semua, khadimul ma'had Darul Irsyad Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Dr. Kiai Haji Qasim Arsyadani MA serta Ibu Nyai Faizah. Mudah-mudahan beliau berdua dan seluruh keluarganya diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, terus membimbing kita dalam kebaikan. Yang berbahagia para wali santri yang saat ini anak-anaknya diwisuda. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak Bapak Ibu sekalian diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu mudah-mudahan semangatnya kita mondokin anak di sini dimudahkan atau menjadi sebab dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, termasuk di dalamnya mondokin anak, maka Allah mudahkan baginya dengan sebab semangat mencari ilmu itu masuk ke dalam surganya. Hadis ini nggak nyuruh kita jadi kiai, nggak nyuruh kita jadi ustadz, syukur-syukur jadi kiai, jadi ustadz. Nggak ada yang amin.
Syukur-syukur jadi pemuka agama. Tetapi isyarat hadis ini tidak memerintahkan kita untuk jadi pemuka agama. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita agar tidak berhenti belajar, agar terus berproses dalam belajar. Itu saja, insya Allah Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan anak-anak santri yang baru saja diwisuda istiqomah dalam belajarnya, dan ini bukan akhir daripada belajar. Kata Imam Syafi'i, mohon maaf, harga seseorang itu, nilai seseorang itu dua saja. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Jadi hidup seseorang itu demi Allah, kata beliau, nilainya dua saja, bil ilmi wat tuqa. Dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna la'tibara lidati. Kalau bukan karena dua hal tersebut, manusia ini nggak ada harganya, kira-kira begitu. Bahkan kata para ulama, laulal ilm lakana an-nas kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, manusia ini akan seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Jadi alhamdulillah anak bapak ibu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala senang dengan ilmu itu. Kalau ada anak muda, mohon maaf ya, nggak mau belajar, Pak. Padahal akses untuk belajar mudah, kiai ada, pesantren besar. Nggak mau belajar, kata beliau, fakabbir alaihi arba'an liwafati. Takbirkan saja 4 kali tanda bahwa dia sudah mati. Kira-kira jadi mayat apa? Mayat hidup, Pak. Man fatahu ta'lim waqta syababi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Karena itu minimal kalau kita nggak jadi ulama, mudah-mudahan jadi ulama semua, Pak ya. Kata Abu Darda, menjadi muta'allim saja udah bagus itu. Kata beliau, kun aliman, jadilah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kalau nggak bisa, minimal yang kedua, au muta'alliman, menjadi pelajar siswa santri. Nggak bisa juga sibuk dari pagi sampai pagi lagi nyari berlian misalnya. Minimal yang ketiga, Pak, au mustami'an, jadi audiens yang baik, pendengar yang baik. Ya kayak bapak ini, apa, jinder ya, ngaji sambil nyender. Nggak bisa juga sibuk di kantor lembur terus misalnya. Minimal yang keempat, jadi kiai ulama nggak bisa, jadi pelajar siswa yang istiqomah 24 jam belajar susah. Jadi pendengar yang baik nggak bisa juga. Minimal yang keempat, au muhibban, menjadi pecinta ilmu dan ulama. Jangan sampai ada pesantren bawaannya gedek aja. Ada rame-rame dikit, gedek aja bawaannya. Jangan sampai, kata Abu Darda, wala takunil khamis, jangan menjadi orang yang kelima, fatahlah, maka orang tersebut akan binasa. Mudah-mudahan selamat semua, Pak ya. Masuk surga semua lah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau cerita sebelum masuk ini. Saking utamanya ilmu, belajar itu luar biasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai muallim, Pak ya. Innallaha lam yab'atsani mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'atsani mu'alliman muyassiran, kan gitu. Allah tidak mengutus aku sebagai orang yang keras kepala. Tidak mengutus aku sebagai orang yang hobinya itu memaksakan kehendak, enggak. Wa innama bu'ithtu mu'alliman, aku diutus sebagai orang yang mengajarkan kebaikan. Muyassiran, dan hobinya memudahkan urusan orang lain. Itu Rasulullah. Luar biasanya mu'allim, Pak. Mudah-mudahan jadi mu'allim semua. Ada kiai dari Rembang apa dari mana yang lagi kondang sekarang itu, Gus Baha namanya. Saya itu katanya beliau nggak pernah sholat sunnah. Jadi kalau jamaah beliau sholat sunnah, saya sendiri yang nggak sholat sunnah. Jadi saya jarang sholat duha. Kenapa? Saya istiqomah mengajar kok. Itu sudah lebih daripada cukup. Tapi Bapak jangan tiru, Pak ya. Ini udah nggak ngajar, nggak sholat tahajud, nggak sholat duha. Ini mah Gus Baha lain, Mbak ya. Beliau punya argumen tuh, kenapa nggak sholat rawatib? Padahal kita tahu itu sunnah muakkadah. Dengan istiqomah menjadi muallim saja, itu sudah didoakan oleh seluruh makhluk itu, Pak. Sealam semesta itu.
Dalam hadis sahih, innallaha wa malaikatahu, terus wa ahlas samawati wal ardin hatta namlah fi juhriha la yusalluna ala muallimin nas al khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, seluruh makhluk yang ada di bumi dan langit, di alam semesta ini, sampai semut yang ada di lorongnya, la yusallun, bener-bener mereka selalu dan terus-menerus bersolawat, memohonkan ampun untuk siapa? Muallimin nas al khair, untuk pengajar kebaikan. Jadi ini yang ditakdirkan oleh Allah sebagai pengajar, mau TK, mau SMP, mau MTS, itu posisi luar biasa karena Rasul ditakdirkan atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afi الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Sekali lagi yang semangat Bu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, luar biasa ini. Kalau ada kiai ustadz yang nyuruh sallu ala Muhammad, jangan dibilang sallu alaih, nyuruh-nyuruh anak. Jawabannya betul tuh, sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, atau menggunakan fi'il madhi sallallahu ala sayyidina Muhammad. Saya mau kasih ijazah nih sebelum materi yang lain ya. Ini kelihatannya ibu-ibu nih, para wali santri susah semua nih kelihatannya. Mudah-mudahan pulang dari sini susahnya hilang Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Kenceng banget nih, susah semua. Saya mau kasih ijazah, ini mohon maaf kiai ya, kalau minta ijazah sebenarnya sama kiai ini banyak nih. Ini mungkin dari saya biar ada oleh-oleh lah ya. Saya dapat ijazah ini sholawat dari Habib Sagap, nggak jauh pesantrennya di Parung Nurul Iman. Ini sholawat namanya sholawat Syajaratun Nukud. Apa Bu? Syajarah artinya pohon, nukud duit. Kalau udah urusan duit insya Allah senang semua ini. Dulu beliau mondok di Aljazair kepada seorang wali besar terkenal namanya Syekh Balqaid. Siapa Bu? Syekh Balqaid ini salah satu muridnya, mufassir dunia, namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Namanya guru Bu ya, kiai ulama itu kadang punya firasat itu. Bisa melihat keadaan murid, mau lahir mau batin, cuma nggak dikatakan aja pada saat itu. Nah saat itu Habib Sagap mau boyongan ke Indonesia. Dilihat tentu dengan ainul basiroh, dengan pandangan mata batin. Dilihat ya, sepertinya kalau pulang ke Indonesia bakal susah, kira-kira begitu. Dipanggil, Sagap sini, ini saya punya amalan yang sudah saya amalkan dan saya rasakan manfaatnya. Kamu amalkan ya, biar kamu nggak susah pulang ke Indonesia, biar pikulanmu ringan gitu. Biar seolah-olah di depan rumahmu punya duit, ada pohon duit. Kiai, guru saya datang ke sini bukan untuk nyari dunia, katanya. Udah amalin aja. Kadang murid ngeyel Pak ya. Memang redaksinya bagaimana? Redaksinya singkat saja Bu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari bareng-bareng deh Bu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata beliau dibaca 400 kali setelah sholat isya. Tidak harus setelah sholat isya, di waktu isya, nggak keluar subuh.
Jadi di waktu Isya nggak keluar subuh. Kalau lewat subuh bagaimana? Dikobok, kata beliau. Jangan sampai hari-hari kita lewat tanpa salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, kata Habib Sagaf, saya pulang ke Indonesia itu susahnya minta ampun, Pak. Istri saya sakit sampai ngutang kemana-mana. Saya baju cuma punya satu, katanya. Cuma saya ingat ijazah guru saya. Saya amalkan nggak lama, cuma 7 tahun. Saya amalkan secara istiqomah. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Tapi ada komitmen untuk selalu berada dalam kebaikan. Ada komitmen berupaya menjauhi keburukan, kemaksiatan. Itu istiqomah. Saya amalkan itu salawat Syajaratun Nuqud selama 7 tahun. Ya Allah, kata beliau, sampai orang pelit sekalipun bolong sakunya pengen kasih saya itu, Pak. Udah kebanyakan saya. Saya punya pondok 3 itu. Satu di Malang, pondok mahasiswa. Satu di Lombok, yang terbesar di sini. Saya dengar zamannya beliau itu sampai 30.000 santrinya. Dan itu gratis semua. Saya pernah diundang ke situ. Ini mohon maaf, makan sehari berapa ton? Ya puluhan ton, kata beliau. Dari mana duit? Nggak tahu, datang sendiri, kata. Ya Allah. Selalu mereka menjawab, bi barakatis salawat ala sayyidina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, santai aja mengamalkannya sambil nonton TV, pegang tasbih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa kali, Bu? 400 kali. Sambil bawa motor bisa, bawa motor. Asal jangan jatuh aja, Allahumma salli. Bawa mobil bisa, bawa mobil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tapi tidak semata-mata untuk mencari dunia, Pak ya. Yang paling penting dari itu, kita ingin terus berhubungan, ingin dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang paling mulia, paling istimewa, paling agung, paling dekat kelak kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Saya pernah nanya sama guru, dianggap banyak bersolawat kepada Nabi itu sehari berapa kali? Kata guru saya, ngambil dari satu kitab Al-Qaulul Badi karya Imam Sakhawi ya. Salati 'alal Habib Syafi, minimal sehari 300 kali itu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak dianggap pelit sama beliau. Ini saya tambah 400 kali. Mau mengamalkan lagi? Mudah-mudahan susahnya hilang. Di depan rumah masing-masing ada pohon duit. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sudah ngamalin 3 tahun, punya hajat anu kagak dikabul-kabul. Mungkin kalau dikabulkan ibu nggak ke masjid lagi mungkin. Kalau pengen punya Alfa, udah ngamalin 3 tahun kagak jadi-jadi. Mungkin kalau dikasih Alfa, ibu nongkrongnya nggak lagi di Majlis Taklim, tapi di mana? Di Senayan. Gitu. Saya ijazahkan ajastukum barakallahu fikum. Sallu ala Muhammad. Kembali, mulianya ilmu itu luar biasa. Tidak ada keramat terbesar selain ilmu. Kalau Bapak melihat orang bisa terbang di atas angin atau bisa jalan di atas air, itu keramat kecil, Pak. Wahnya pada saat itu saja. Kata kakek saya, nggak ada itu keramat terbesar selain ilmu. Ilmu itu dari mulai Nabi Muhammad sampai hari kiamat nggak bakal habis. Bayangkan kalau Imam Syafi'i nggak nulis, saya nggak nulis, nggak mengabadikan ilmunya dalam tulisan, mungkin kita nggak tahu cara sholat bagaimana. Itu keramat terbesar sebenarnya. Mungkin nggak tahu Bapak cara baca Quran yang benar bagaimana sesuai dengan ilmu tajwid. Nggak tahu ilmu hadis itu bagaimana. Saya pernah ngajarin orang tua, mohon maaf, usia 60 tahun, baru semangat-semangatnya belajar, alhamdulillah. Untungnya ada ilmu tajwid gitu. Ayo Bapak baca sirotol, sitolol, sirotol, sitolol, sitolol lagi, sitolol lagi begitu. Enggak apa-apa Bapak, yang penting semangat ngaji. Karena yang dilihat proses belajarnya itu, bukan jadi apanya dari belajar. Jadi tidak ada keramat terbesar selain ngaji, selain ilmu. Orang banyak masuk ke dalam neraka itu karena bodoh, Pak, karena jahil. Dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna
fi ashabis sa'ir. Ya Allah, kenapa saya masuk neraka sa'ir? Karena dulu nggak mau berpikir gitu, nggak mau belajar, nggak mau dengerin nasihat Rasulullah, nggak mau denger nasihat para ulama. Maksudnya nggak mau ngaji, Pak. Jangan sampai anak-anak kita jahil, Pak ya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mohon maaf, ini ada kisah nyata. Ini mohon maaf, Pak Kiai. Saya dikasih waktu sampai jam berapa? Ya? Sampai capek ya. Jangan sampai kalah sama supir Kopaja ini. Konon nanti yang masuk surga duluan itu supir Kopaja sama supir Metro Mini. Kenapa? Karena mereka paling pinter membuat penumpang ingat Gusti Allah semua itu. Sementara Ustaz, Kiai, Habib, jamaah bukan ingat Gusti Allah, tetapi Bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua. Ya Allah, kasihanilah para ustaz. Pernah naik Kopaja, Bu Haji? Serempet sana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penumpang itu nyebut semua. Serempet lagi sana. Trotoar dia hajar tuh. Astagfirullah. Penumpang ingat semua. Nyebut semua. Sementara ini Ustaz khutbah Jumat. Jamaah bukan ingat Gusti Allah. Apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua ya Allah. Jadi insya Allah saya nggak lama sampai jam 12 lah. Atau setengah jam lagi kira-kira. Ada kisah nyata ini yang cerita namanya Syekh Hisham Al-Burhani. Siapa dek? Ulama dari Damaskus Syria. Kata beliau ini cerita bukan seperti Alful Lailah wal Lailah, bukan seperti 1001 malam. Di Damaskus itu ada seorang penggali kubur namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Kata beliau. Kenapa disebut Al-Haffar nih julukan? Haffar itu sigot mubalaghah dari hafir. Artinya kerjaan dia dari muda sampai usia tua gali kubur. Hafir. Mungkin pernah cerita juga. Pernah dengar Bapak ceritanya. Ada doa hufratan min hufarin niron. Kerjaannya setiap hari di kuburan. Tiba suatu hari beliau kedatangan seorang ibu. Pak Abdurrahman, tolong kami galikan kuburan anak kami meninggal. Baik Ibu. Ketika selesai digalikan, kemudian jenazah anak ibu ini datang, lalu beliau berada di bawah. Betapa kagetnya kata beliau ketika anak ini ingin dimasukkan ke dalam liang lahat. Itu liang lahat berubah menjadi raudhah min riyadil jannah. Seumur-umur kata beliau nggak pernah saya lihat yang begini-begini. Padahal di situ banyak syuhada yang dimakamkan, banyak para ulama, banyak para wali. Jadi ketika ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, itu liang lahat berubah Pak menjadi taman daripada taman-taman surga, kemudian dibawa oleh dua malaikat. Ya wallahu alam ini. Seketika beliau pingsan, kayak di film-film ya, pingsan, mungkin kaget melihat malaikat. Dibangunkan, kenapa Bapak? Diceritakan, itu mungkin halusinasi saja, khayaliyah katanya. Selesai. Beberapa bulan kemudian ibu anak ini datang lagi Pak. Pak Abdurrahman musibah besar, Pak Abdurrahman musibah besar, tolong galikan lagi kuburan. Siap Ibu, tenang, Ibu yang sabar. Digalikan lagi kuburan. Selesai, begitupun ketika jenazah anak ibu ini didatangkan, ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba itu liang lahat berubah menjadi raudhah min riyadil jannah. Cuma kali ini nggak pingsan, mungkin nggak tebal Pak. Nah, selesai, itu dibawa lagi sama dua malaikat. Selesai dikuburkan. Ibu dua anak ini ditanya, mohon maaf ibu ini siapa ya? Saya ibu rumah tangga biasa. Terus dua anak ibu ini latar belakangnya apa? Diceritakan sama beliau. Begitu luar biasanya Allah memperlakukan dua anak ibu ini. Begini Bapak, anak saya yang beberapa bulan lalu meninggal dunia itu masih kecil Pak, masih remaja, mungkin seusia SMP. Itu thalibu ilmin. Apa? Dia seorang santri, siswa, di pondoknya ada musibah, dia terkena musibah meninggal dunia. Jadi sedang dalam proses belajar. Nah sementara yang baru saja dikuburkan itu kakaknya Pak. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, dia jual hasil kayunya, kemudian duitnya, uangnya itu diberikan kepada adiknya yang sedang mondok. Ya Allah, ini keramat luar biasa. Jadi ibu cari nafkah itu harus serius Bu ya. Jadi yang masuk surga,
Yang diberikan kemuliaan itu tidak hanya yang lagi mondok, tapi yang membiayai anak-anak, yang membiayai orang-orang yang sedang mondok. Ya Allah, ini keramat luar biasa, kata beliau. Seketika ngalungkeun pacul ngalam untuk orang Sunda, ngalungkeun pacul. Dia melemparkan cangkulnya, kemudian dia lari ke satu masjid. Ada masjid namanya Masjid Jamiat Taubah, nggak jauh dari kuburan itu. Di situ ada seorang ulama besar namanya Syekh Said Al-Burhani, datuknya yang ceritain. Nah, di situ juga banyak ulama-ulama, khatib-khatib yang mengisi, seperti Sultanul Ulama Al-Iz bin Abdissalam. Di situ pernah mengisi, termasuk Syekhul Qurra, siapa? Al-Imam Ibnul Jazari. Jadi ngisi di Masjid At-Taubah. Datang kepada Syekh Said Al-Burhani ini, Kiai, guru, ajarkan saya. Mau ngapain? Pokoknya ajarkan saya pengen belajar. Udah tua, udah dari 50 tahun. Mau belajar apa? Pokoknya saya pengen ngaji. Karena beliau melihat keramat yang tadi itu, Pak. Budaya orang Arab, orang sana itu, ngaji itu dari usia dini, Pak. Imam Syafi'i hafal Al-Quran usia berapa? 7 tahun. Hafal Muwatta 10 tahun. 20 tahun sudah jadi mufti itu, Pak. Diberikan legalitas, memberikan fatwa. Bapak usia 20 tahun jadi apa? Pengangguran tadi. Jadi mereka terbiasa dengan ilmu. Guru kami Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili, pengarang Al-Fiqhul Islam wa Adillatu, atau ada Tafsir Munir, banyak karangannya, cerita di Syria itu ada satu fakultas kedokteran. Syarat kelulusannya, Pak, selain harus melewati ujian-ujian kedokteran, dia harus hafal kutubut tis'ah sanadan wa matnan, plus hafal Quran. Itu kalau dikumpulin kitabnya dari sini sampai sini mungkin. Kutubut tis'ah, kalau kita kan sering dengar kutubus sittah, itu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Muwatta, Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Bayangkan berapa ratus ribu hadis, sanad dan wa matan. Saya nggak kaget beliau cerita begitu, Pak. Karena mereka sudah terbiasa dengan disiplin ilmu. Kalau di Indonesia kayaknya belum siap, Pak. Mahasiswa kedokteran, syarat kelulusannya harus hafal Quran, harus hafal Ibriti, harus hafal Alfiyah, harus hafal kutubus sittah sanadan. Belum ada kayaknya, Pak, ya. Ini usia 50 tahun baru mau belajar, Pak. Emang mau belajar apa? Pokoknya ajarin saya. Akhirnya ya udah, ambil 7 rumiah. Kamu pelajari, hafalkan al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wati. Nanti wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun. Terus dia belajar alfiyah. Wala Muhammadun huwa ibnu Malik. Terus belajar hadis, belajar fikih, belajar ilmu mantek, belajar ilmu tafsir. Mewujudlah Syekh Abdurrahman Al-Hafar, sang penggali kubur, menjadi kibarul ulama pada masanya. Dan hampir semua keluarganya diarahkan untuk mencari ilmu. Saking beliau senang dengan ilmu itu, karena melihat keramat yang luar biasa. Di dunia saja Allah sudah memperlakukan begitu mulia itu. Nah, ada cicitnya yang terkenal, namanya Syekh Abdul Razak Al-Hafar. Mudah-mudahan jadi ulama semua. Jadi warasatul anbiya, amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan nggak sekedar alim, tapi bisa mengamalkan ilmunya, bisa soleh, Pak, ya. Amin ya rabbal. Jangankan kita, Pak, para nabi saja pengen anak cucunya soleh solehah, Pak, ya. Jadi kalau bisa, Pak, tahajud itu ibu nih sambil nangis gitu. Kalau kata guru saya, mondokin anak itu, kalau bisa orang tuanya mondok juga gitu. Saya punya guru Kiai Mufid. Saya menghafal Quran dulu kepada beliau di Jogja, Sunan Pandanara. Kalau bisa orang tua yang mondokin anak itu mondok juga. Terus kalau tahajud itu kalau bisa nangis, Pak. Nangis, ya Allah, angkat derajat anak saya, jadikan orang yang paham dalam ilmu agama, bisa mengamalkan. Biar Allah tuh kasihan gitu, Pak. Jadi nggak sekedar doa, tapi harus nangis, Pak. Dan itu kalau bisa tiap malam, puasain, tirakatin, gitu. Biar jadi, Pak. Ya Allah, ngaji begini itu jarang-jarang, Pak, yang mau. Sampai ada selentingan, jangan nikah sama ustadz, mau makan berkat tahlilan apa-apa. Buktinya Pak Kiai, beliau luar biasa bikin pondok. Padahal dulu ngajinya cuma al-kalamu wal lafdul murakkabul mufid. Jangankan kita orang biasa lah, para nabi saja pengen anak cucunya soleh, Pak. Lihat, misalnya Nabi Ibrahim. Beliau punya anak siapa, Bu?
Nabi Ismail dengan Nabi Ishak, padahal beliau punya istri pertama. Ini istri pertama, ini istri lebih dari satu itu boleh gitu mas, boleh ya, kata istri saya boleh nambah lagi, yang penting satu lebih kaya dari saya, dua lebih cantik dari saya, sambil megang pisau ngomong begitu, lari juga tidak. Nabi Ibrahim itu punya istri Sayyidah Sarah, tapi didiagnosa oleh dokter sulit memiliki anak. Tapi beliau nggak putus asa, ya Allah anugerahkan kepada saya anak keturunan yang termasuk orang-orang baik, orang-orang soleh. Direkam doa beliau dalam Al-Quran, bisa diamalkan yang belum hafal. Rabbi habli minas salihin. Mari ibu sama-sama, Rabbi habli minas salihin. Dikabulkan doa beliau, lahir dari istri keduanya. Siapa bu? Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, yang melahirkan Nabi kita pada ujungnya. Kemudian 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishak alaihi salatu wassalam. Begitu Pak, didoakan saja. Ini jangan kemudian doakan yang buruk-buruk. Doanya orang tua untuk anaknya mustajab, mustajab betul itu. Ini mungkin saya cerita ya, ceritanya real. Sekarang Imam Masjidil Haram namanya siapa bu? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Salasailun bi'adzabin waqi', yang suaranya kira-kira melengking begitulah, nyebar di mana-mana. Itu waktu kecil, wah nakalnya luar biasa kayak bapak lah. Tiba suatu hari orang tuanya, keluarganya akan kedatangan tamu agung, ulama, para kiai kira-kira itu, yang menyiapkan makanan dari pagi sampai siang, mungkin kebuli atau apa gitu. Setelah selesai, capeknya minta ampun, dihidangkan itu makanan di ruang tamu. Tiba-tiba Sudes kecil Pak, Sudes kecil pulang dari main bawa pasir itu baju. Itu pasir ditabur di atas kebuli itu Pak. Kira-kira kalau ibu digituin sama anak, jewer, tendang, kurang ajar gitu, keluar kata-kata jorok lah kira-kira. Capek betul, dari pagi sampai siang udah dihidangkan, dia bawa pasir dari luar, ditaburi. Cuma ibunya ini pernah mondok di Al-Irsyad mungkin ya, jadi paham ngaji, nggak emosi Pak, malah yang keluar kata-kata luar biasa. Apa kata beliau? Ukhruj anta ja'alakallahu imaman lil haramain. Nah kira-kira sana kamu, keluar kamu. Jadi nggak misuh-misuh itu. Ukhruj anta, keluar kamu. Mudah-mudahan Allah jadikan kamu imam dua tanah suci. Dikabulkan doa beliau. Sekarang beliau jadi presidennya, malah imam dua tanah suci, gajinya nggak berseri lagi. Kata raja, minta berapa? Udah ambil aja semaunya. Kalau bapak dikasih gaji nggak berseri, kira-kira kawin lagi kayaknya. Kawin lagi. Itu maksudnya doa orang tua itu luar biasa mustajab. Kita lihat juga misalnya Nabiullah Zakaria, saat itu udah sepuh, washta'alar ra'su syaiba, rambutnya udah putih, pengen punya keturunan yang baik Pak, istrinya mandul akhir itu. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Didoakan terus, doanya direkam dalam Quran, mungkin ada yang hafal. Rabbi habli min ladunka, mari bu, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu doanya Nabi Zakaria. Dikabulkan doa beliau, ya Allah luar biasa. Meskipun mandul, lahir dari istrinya Nabi yang langsung diberikan nama oleh Allah, Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam. Direkam kabar gembira ini dalam Al-Quran. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Jadi didoakan. Begitupun Ibadur Rahman, doanya direkam dalam Al-Quran, pengen anak keturunannya menjadi qurrata a'yun. Doanya bagaimana bu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minimal 3 doa ini nggak lepas setelah sholat maktubah. Pertama doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Kedua doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan
thayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian yang ketiga doa ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina. Ada suaranya nih Bu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata para ulama, mohon maaf ini, untuk memperoleh anak keturunan yang baik, selain lingkungan, pendidikan, kemudian makanan yang halal, asupan yang baik, kemudian apalagi Bu? Dipondokkan di tempat-tempat yang baik, di pondok-pondok yang baik. Yang paling penting kata para ulama, bagaimana keadaan orang tua itu sendiri. Jadi lingkungan harus diperhatikan, makanan juga harus halal nafkahnya. Kemudian pergaulan, pendidikan. Yang paling penting kata mereka, bagaimana keadaan orang tua itu sendiri. Mereka mengatakan sholahul aba sababun li sholahil abna. Mari adik-adik sama-sama, sholahul aba sababun li sholahil abna. Solehnya orang tua, baiknya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya baiknya seorang anak. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Muhammad. Biasanya suka ada band apa ini? Band kepret, nggak ada nih. Sampai mana ibu tadi? Bentar lagi yang sabar ya. Man kharaja min baitihi li talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarjikan. Siapa yang keluar rumahnya untuk mencari ilmu, niatnya mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai pulang. Hatta di sini kalau kita belajar balaghah, ghoyah, yarji'amu ghoyah. Jadi kalau pulang sebelum selesai, bapak ibu ketabrak mobil di jalan, nggak sabilillah. Saya ancam dulu. Jadi harus sampai ditutup acara. Sampai jam 1 kan? Kalau orang tuanya soleh, insya Allah anaknya juga akan baik. Bahkan kesolehan orang tua tidak hanya akan berpengaruh pada kesolehan seorang anak, anak dan seluruh keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sebuah kisah dalam Al-Quran surat Al-Kahf. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahta. Terus wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan. Coba baca surat Kahf ya. Ketika Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam masuk ke dalam sebuah kota, di dalam kota tersebut ada rumah pengen roboh milik 2 anak yatim. Ditegakkan oleh beliau. Kenapa ditegakkan, Bu? Karena di dalam rumah itu ada kanzun, ada harta melimpah milik 2 anak yatim ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan harta di sini harta betulan. Sebagian mereka mengatakan harta di sini ilmullah, ilmunya Allah. Kenapa dijaga melalui Nabiullah Khidir harta milik 2 anak yatim ini? Terusan ayatnya yang penting. Terusan ayatnya yang penting, wa kana abuhuma sholihah. Karena dulu buyutnya, datuknya gemar melakukan amal soleh. Orang soleh. Itu kata para ulama tafsir, dari 2 anak yatim ini sampai datuknya yang soleh ini, sampai buyutnya, itu 7 tingkatan. Kira-kira namanya udah apa itu? Ada yang mengatakan sampai 10 tingkatan. Kalau 3 tingkatan cucu, 4 tingkatan cicit, 5 tingkatan gudeng-gudeng apa itu, jangkawareng, terus sampai siwur apa itu.
Ini 8 sampai 10 tingkatan. Sejauh itu harta milik dua anak yatim ini dijaga karena dulu datuknya orang baik, datuknya orang soleh. Jadi semangatnya ibu nih ngaji, tilawah, sedekah, istiqomahnya ibu tahajud doa. Sesungguhnya ibu sedang berinvestasi untuk anak ibu di kemudian hari. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan berpengaruh pada kebaikan seorang anak. Karena itu ulama-ulama zaman dulu kalau beramal Pak diniatkan untuk anaknya. Seperti siapa? Seperti kibarut tabi'in, mantunya Sayyidina Abu Hurairah, namanya Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib. Itu beliau kalau selepas sholat sunnah manggil anaknya. Ya ibni ta'al, wahai anakku tercinta ke sini. Kata beliau, la azidanna fi salati min ajli raja'an an uhfadha fi. Aku ini memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak tilawah, memperbanyak sedekah, memperbanyak melakukan beragam ketaatan, amal soleh min ajli, kata beliau, tidak lain dan tidak bukan karenamu, untukmu. Raja'an an uhfadha fi. Aku berharap kepada Allah dengan semangatnya aku ibadah, dengan semangatnya aku berkhidmah, engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluargamu dijadikan sakinah yang dibalut dengan mawaddah warahmah. Anak cucumu diberkahi, dijadikan soleh dan solihah. Maka wajar Bu, anak keturunan Sa'id Ibn Musayyib itu banyak yang jadi ulama, banyak yang jadi orang-orang soleh karena datuknya orang soleh gitu. Datuknya gemar melakukan kebaikan, sama kebaikan tuh seneng gitu, nggak susah. Nah, mudah-mudahan kita bisa niru Bu, sekecil apapun. Terakhir mungkin kayaknya udah batuk-batuk di belakang. Karena setan tuh nggak suka kebaikan. Inna syaitona yajri min ibni adama, gimana Bu? Majrodda. Setan mengalir di aliran darah manusia. Mengalir ke pantat, baru duduk 2 menit berasa udah 2 jam. Jangan-jangan setan. Darah mengalir ke tangan, di depan ada makanan, comot, nggak fokus dengerin Ustaz. Darah mengalir ke mata, jangan-jangan setan tuh. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Darah mengalir ke tenggorokan, jangan-jangan setan. Di belakang pura-pura batuk. Oho. Khotib khutbah kelamaan, kode tadi. Jangan-jangan setan tuh. Insya Allah terakhir, sabar. Selain tadi yang perlu diperhatikan, makanan yang paling penting. Cari nafkah yang bagus. Ya, ada kisah luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. Ibu kenal Imam Al-Juwaini, mungkin pernah dengar. Beliau punya gelar Imamul Haramain. Gurunya Hujjatul Islam, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Oh, itu ulama luar biasa ya. Ayahnya ini Pak, warok paham Bu ya? Hati-hatinya itu luar biasa. Jangan sampai masuk ke mulut anak saya barang-barang yang tidak jelas. Nah, beliau kerja juga sama kayak kita lah di pasar. Pesan nama istrinya, istriku tercinta, my darling, my love. Tolong ini saya mau kerja cari nafkah. Saya pesan satu aja, jangan sampai anak kita kemasukan makanan-makanan yang tidak baik, apalagi tidak halal. Baik suamiku. Setelah sampai ke pasar, kemudian ada sesuatu yang tertinggal. Anaknya ini Bu nangis terus, masih nyusuin saat itu. Kemudian karena air susunya itu nggak keluar, dia ingat tetangganya ada yang nyusuin. Minta tolong sama tetangganya itu. Kan mungkin orang Arab biasa Bu ya. Nabi juga kan disusuin. Minta tolong ini anak saya nggak berhenti nangis. Akhirnya disusuin, kok begitu dia menangisnya, udah kenyang ya. Kemudian suaminya datang. Ini ada siapa? Ada tetangga kita habis bantuin kita. Anak kita nangis terus nggak berhenti. Asi saya nggak keluar, saya minta tolong kepada tetangga saya. Seketika Bu, ayahnya Imam Al-Juwaini buka mulutnya, kata beliau. Langsung dirojok. Langsung dia colok itu mulut sampai ke dalam ongkek, kan ongkek itu muntah gitu. Kata beliau sambil nasihatin istrinya, kita nggak tahu apa yang dimakan oleh tetangga kita. Ya kalau bahasa suudon ya husnudon lain lagi Bu. Ini kan
Harus ada orang-orang seperti ini yang hati-hati, itu namanya warok. Kita nggak tahu makanan yang tetangga kita makan itu apakah baik atau buruk. Keluar semuanya. Bagaimana upaya orang tua yang waro ini? Mewujudlah Imam Al-Juwaini menjadi ulama besar pada masanya, menjadi senter gurunya para ulama. Tetapi ada satu kekurangan mungkin ya secara fisik. Kalau lagi ceramah begini tuh, kalau lagi ngajar sering ada gagu. Sering begitu. Ini kenapa kata Imam Al-Juwaini? Karena dulu ayah saya ketika nyolok-nyolok itu, ketika ngerojok-rojok itu terlalu dalam itu. Nah itu jadi begitu akhirnya kalau ngomong agak-agak. Begitupun beliau luar biasanya, beliau menjadi ulama besar pada masanya, punya murid cemerlang, terkenal seantero dunia, menjadi hujjatul Islam. Siapa bu? Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita doakan sekali lagi anak cucu kita soleh dan solihah, alim alimah, fakih fakihah, dan mudah-mudahan kesolehan mereka terus menurun sampai anak cucunya. Masyarakat sekitarnya juga diberikan keberkahan, dijaga oleh Allah, sebab orang-orang yang gemar melakukan kesolehan sebagaimana perkataan Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, innallaha la yahfadu birrajulis salih, sesungguhnya Allah akan selalu dan terus-menerus menjaga birrajulis salih, dengan sebab orang yang soleh, dengan sebab orang tua yang soleh. Yang dijaga pertama waladahu, anaknya. Yang kedua wa walada waladihi, anak daripada anaknya. Ketiga wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal. Terakhir wadwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya pun akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang soleh satu, yang alim satu, yang baik satu, yang diberkahi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala satu kampung. Amin amin ya rabbal alamin. Kampung di sini harus bersyukur Pak ya, berterima kasih dengan adanya pesantren ini. Insya Allah keberkahannya melimpah. Didukung dan mudah-mudahan ini pesantren menjadi pesantren yang besar, pesat, baru 5 tahun aja udah luar biasa ya. Kita doakan guru kita Syekhuna Kiai Haji Qasim diberikan panjang umur, sehat walafiat. Para guru diberikan kesabaran dalam mendidik, keluarganya diberkahi, anaknya soleh dan solihah. Bapak Ibu sekalian dimudahkan urusannya dalam mencari rezeki, dimudahkan dikabulkan hajat-hajatnya, dan istiqomah dalam menjalankan kebaikan, sehingga kita berharap akhir hayat kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan soleh, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi an-niyyah wa li kulli niyyatin salihah liridhaillah wa li ajli syafa'ati Rasulillah wa li jami'i barakatuh asrar wa khususiyah wa mu'jizatil Fatihah. Suratul mustaqim, suratul ladina. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.